wajahku. Sebuah kapal perang berhenti 100.000 li. Hanya satu orang yang berjalan keluar, tiba di lokasi penting klan surgawi. Mereka kemudian memasuki kota surga. Ini adalah dewa surgawi, individu berjubah hitam yang tertutup cahaya gelap, wajahnya pucat seperti salju. Tidak banyak warna pada wajahnya, seolah-olah dia adalah mayat. Dia adalah seseorang dari dunia bawah bumi, seorang individu yang telah memasuki alam dewa surgawi selama bertahun-tahun. Meskipun demikian, masih ada gelombang energi kematian dunia bawah yin yang menyelimuti udara. Saya harus meminta maaf kepada saudara-saudara Dao atas kunjungan saya yang tidak diundang, dia tersenyum dan berkata. Ketika tamu terhormat berkunjung, tidak ada pengampunan selain penyambutan. Salah satu karakter tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi berkata, menangkupkan tinjunya. Meskipun dia tidak puas di dalam, dia masih tidak akan menunjukkannya di permukaan. Itu karena dunia bawah bumi sangat kuat. Ada banyak tanah kematian di alam yang lebih tinggi, dan semuanya sangat luas. Sekarang, mereka sudah membentuk kekuatan dan bersatu, jadi tidak ada yang mau bahkan sedikit menyinggung orang-orang dunia bawah bumi. Dao bersaudara, aku pasti tidak datang dengan niat jahat. Dewa surgawi dunia bawah menjelaskan posisinya terlebih dahulu, menghilangkan keraguan klan surgawi. Saya baru saja mendengar bahwa seorang pemuda memasuki kota surga, jadi saya datang untuknya. Ketika kata-kata ini diucapkan, para dewa surgawi klan surgawi tidak mengatakan apa-apa. Mereka secara alami tidak puas di dalam. Orang-orang ini datang, tanpa ragu, untuk Huang, menginginkan tekniknya yang berharga. Kami berdua adalah dewa surgawi, jadi jangan bertele-tele. Pemuda itu bernama Huang, kan? Saya yakin Anda semua tahu. Pakar dunia bawah bumi memperhatikan bahwa mereka tidak puas dan menjelaskan, di alam rahasia langit asal, dia membunuh anak dunia bawah kita. Seorang ahli klan surgawi membuka mulutnya dan berkata, klan Qin mengundang para ahli muda dari setiap klan untuk bertukar petunjuk. Bagi orang yang mati di alam rahasia, itu adalah sesuatu yang sulit dihindari dan tidak bisa disalahkan pada orang luar. Selain itu, jika Anda harus menyalahkan siapapun, Anda sebaiknya mengunjungi Gunung Abadi. Anda benar, kekuatan keturunan klan saya kurang, dan ini tidak bisa disalahkan pada orang lain. Dewa surgawi klan dunia bawah mengangguk. Ini membuat para ahli klan surgawi mengungkapkan penampilan yang berbeda, menunggu kata-kata selanjutnya. Sosok penting yang datang dari dunia bawah bumi membuka mulutnya dan berkata, saya orang yang sangat lugas. Jika saya memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan mengatakannya. Klan saya tidak akan pergi sejauh untuk mengumpulkan kekuatan besar untuk secara paksa menyerang klan surgawi untuk membunuh seorang pemuda. Saya datang hari ini hanya untuk meminta kitab suci Kaisar Petir. Saya ingin meminjamnya untuk melihatnya. Para dewa surgawi dari klan surgawi tercengang. Mereka tidak pernah menyangka dia akan begitu langsung, tidak menyamarkan niatnya sama sekali dan segera menyatakan niatnya. Dao bersaudara mungkin belum tahu, tapi kali ini, para ahli dari banyak sekte kuat telah datang ke wilayah klan surgawi. Jelas tidak hanya ada orang-orang dari dunia bawah bumi. Jika klan surgawi ingin memiliki lembaran emas sendirian, saya khawatir itu tidak terlalu realistis. Dewa surgawi klan dunia bawah berbicara. Niatnya jelas. Kali ini, beberapa sekte besar datang. Huang memperoleh keberuntungan alami yang besar dari Origin Sky Secret Realm, menggoda hati banyak sekte. Klan perang benar-benar telah melakukannya. Kituo berkata dengan dingin. Mereka membocorkan berita ini dan bekerja sama dengan sekte lain untuk memaksa klan surgawi memenuhi tuntutan mereka. Dewa surgawi klan dunia bawah pergi. Sulit bagi kota surga untuk menjadi tenang. Tokoh tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Apa lelucon? Sekte ini ingin memaksa kita dengan bergabung bersama. Apakah mereka pikir formasi hebat klan saya hanya untuk hiasan? Formasi besar diletakkan di sekitar kota kuno oleh 6 celestial besar bersama-sama. Biarkan siapapun yang ingin datang, maka kami akan membunuh mereka semua.
Seorang dewa surgawi tua berbicara dengan marah. Sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang berani memaksa mereka melakukan apapun. Bahkan di saat-saat terburuk, mereka masih bisa mengandalkan pertahanan kota surga. Tidak ada cara bagi orang luar untuk menangkap mereka. Tidak perlu marah dengan ini. Klan saya tidak takut pada mereka. Kami memiliki formasi besar yang kacau untuk melindungi kami, jadi tentu saja tidak perlu terlalu khawatir. Tidak perlu bagi kita untuk sujud. Qi Tuo berbicara. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berkata, namun, kita masih harus melakukan berbagai persiapan. Apakah kamu sudah mendapatkan sekte pelindung cermin tulang? Kita perlu melihat bentuk asli Huang terlebih dahulu, kata seseorang. Meskipun para dewa surgawi tidak memiliki mata surgawi, mereka masih berspekulasi bahwa penampilan Si Hao saat ini bukanlah penampilan aslinya. Mereka ingin meminjam cermin leluhur mereka untuk melihat melalui dia, menerangi jiwanya. Ayo, mari kita lihat latar belakang seperti apa yang dia miliki. Pijakan seperti apa? Seorang dewa surgawi berkata. Dia mengeluarkan cermin putih berkilau. Di tepi danau biru, Si Hao berjalan sendiri. Begitu dia keluar dari isolasi, dia menghela nafas. Angin melolong dan hujan deras telah turun, membuatnya merasa sangat tercekik. Tiba-tiba, dia merasa tubuhnya menjadi kaku. Gelombang kekuatan misterius muncul dari punggungnya, membuatnya membeku di tempat. Cahaya suci yang terang tersebar dari kehampaan, mengelilingi tubuhnya. Anak muda ini tidak pernah mengungkapkan penampilan aslinya. Ini adalah wujud aslinya. Di istana, beberapa dewa surgawi mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka menatap orang di dalam cermin. Ini adalah cermin berharga yang bisa menerangi tubuh sejati seseorang. Itu juga bisa menampilkan rahasia jiwa. Kenapa aku merasa dia agak akrab? Dewa surgawi membawa keraguan. Namun, sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Berhenti. Seseorang berteriak, karena mereka menemukan bahwa seberkas darah mengalir di antara alis Si Hao. Dahinya hampir pecah. Ini membuat para dewa surgawi terkejut. Mereka dengan cepat menghentikan cermin tulang, tidak berani menyinarinya lagi, takut daging pemuda itu akan hancur berantakan. Sungguh teknik yang berharga. Karena takut orang lain mengintip ke dalam indera surgawinya, dia mengukir simbol untuk perlindungan, ingin menghancurkan segalanya tanpa pandang bulu. Dewa surgawi Qi Tuo berkata. Di tepi danau kecil, tubuh Si Hao bergetar. Dia memulihkan kebebasannya. Dia melihat ke arah langit, dan kemudian dia menyeka darah di antara alisnya. Dia sangat terguncang dalam hati. Baru saja, seseorang mencoba mengintip ke dalam roh primordialnya. Jika bukan karena dia mengukir simbol Kunpeng, pola reinkarnasi, teknik kilat, dan lainnya di dalam roh primordialnya untuk melindungi dirinya sendiri, dia akan memiliki lautan kesadarannya yang baru saja diserang. Ini adalah batasan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri. Jika Dewa Surgawi mencoba mengintip secara paksa ke dalam lautan kesadarannya, maka kepalanya akan terbelah, menghancurkannya bersama dengan tekniknya yang berharga. Itu karena dia tahu bahwa begitu orang lain mendapatkan rahasianya dan mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka dia tidak akan jauh dari kematian. Apa yang salah denganmu? Kulitmu agak tidak menyenangkan. Dewa sejati Sisia muncul. Tidak apa. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia percaya bahwa Sisia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Itu pasti Dewa Surgawi yang mencoba menyelidikinya. Kamu harus hati-hati berkultivasi dalam isolasi. Klan Surgawi saya akan membuat posisi pelindung Dao untuk Anda. Baru-baru ini beberapa ahli dari sekte besar lainnya tiba, tetapi Dewa Surgawi klan saya tidak akan berkompromi dan akan melindungi Anda, kata Dewa Sejati Sisia. Si Hao akhirnya mengerti mengapa para Dewa Surgawi itu memaksa roh primordialnya. Itu karena mereka merasakan tekanan dunia luar dan ingin mendapatkan kitab suci Kaisar Petir sebelumnya. Saya telah memasuki situasi putus asa, dia berkata dengan lembut. Ini adalah krisis terbesar sejak memasuki alam yang lebih tinggi. Dia berjalan di sepanjang danau dan melepaskan desahan lembut. Dia bertemu Yunsi di dataran darah, ingin menyelamatkan hidupnya,
namun pada akhirnya dia menempatkan dirinya dalam situasi yang berbahaya. Si Hao merenungkan dirinya sendiri. Ternyata menjadi orang baik itu sangat sulit. Dia awalnya memiliki niat baik, membantai dan mengawalnya selama ratusan ribu li, namun pada akhirnya, dia menempatkan dirinya dalam bahaya. Dalam 2 hari berikutnya, beberapa sekte besar lainnya muncul. Mereka semua datang untuk mengunjungi klan surgawi, di antaranya termasuk Gunung Abadi, Taman Bunga Matahari Iblis, Negara Surgawi, dan sekte lainnya. Ini membuat klan surgawi merasa tertekan. Mereka tidak punya pilihan selain mempertimbangkan kembali. Sial. Tiba-tiba, bel berbunyi. Tamu lain datang. Kali ini, itu bukan makhluk, tetapi lonceng yang disertai dengan energi kacau. Itu tampak sederhana dan misterius. Itu muncul di kota surga dan menghadapi para dewa surgawi. Itu dia, dewa surgawi klan surgawi terkejut. Si Hao juga terkejut. Dia mendengar bel berbunyi dan mengangkat kepalanya ke langit. Kemudian, pikirannya sangat terguncang. Itu karena dia telah melihat bel ini di alam bawah sebelumnya, memahami bahwa itu adalah artefak magis yang kacau dari alam yang lebih tinggi. Itu berada di garis depan artefak berharga. Di masa lalu, bahkan Dewa Willow mengalami masalah dengan bel ini. Aku ingin meminjam kitab suci Kaisar Petir. Lonceng besar itu panjang dan ditarik keluar, mengeluarkan suara jernih yang berdesir keluar. Penggunanya tidak turun dan hanya mengirimkan suara ini. Klan surgawi menggigil dalam hati. Lonceng abadi ini terlalu luar biasa, digenggam oleh seorang ahli yang tak tertandingi. Jika itu sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, mungkin itu bisa menghancurkan formasi kacau besar klan surgawi. Ada 2 karakter di bel, yang pertama, tanpa. Karakter kedua sangat tidak jelas dan tidak mungkin untuk dilihat. Ini melepaskan aura kuno dari perubahan besar. Kemudian, lonceng besar itu menghilang dari kota surga. Ekspresi para ahli klan surgawi jelas tidak menyenangkan. Semakin banyak orang datang dari sekte yang berbeda. Itu membuat pikiran mereka sangat berat. Jika mereka ingin meninggalkan Huang, kemungkinan besar mereka akan membawa bencana besar ke diri mereka sendiri. Perwakilan Underworld Earth mungkin benar. Klan kami tidak dapat memiliki lembaran emas sendirian. Seorang dewa surgawi menghela nafas dan berkata, "Tunggu, barusan, cermin tulang mencerminkan penampilan asli Huang, tetapi tidak menemukan 2 lembar emas di tubuhnya." Dewa surgawi Kituo mengerutkan kening. Mungkinkah itu hanya bisa diperoleh dari Origin Sky Secret Realm? Pada kenyataannya, terlepas dari apakah itu 2 lembar emas atau catatan primordial sejati, Si Hao meninggalkan semuanya dengan kakek 15, membuatnya memahaminya. Dia tidak membawa mereka keluar bersamanya. Hal yang paling berharga pada dirinya adalah tungku pil yang berisi bumi abadi dan sungai surgawi, serta baju besi compang camping yang berkarat. Di dalam istana kuno klan surgawi, salah satu dewa surgawi tiba-tiba terguncang, berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingat. Mungkinkah itu dia?" Meskipun dia adalah dewa surgawi, saat ini, wajahnya masih menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Itu tidak cocok dengan martabat dan kehikmatan dewa surgawi. Ini benar-benar keajaiban. Itu sebenarnya dia. Dewa surgawi ini berkata pada dirinya sendiri. Dia sebelumnya telah memperhatikan beberapa hal. "Apa yang kamu bicarakan?" Kituo dan yang lainnya menatapnya. Dewa surgawi ini sangat bersemangat ketika dia berkata, "Apakah kamu tahu siapa dia?" Dia berasal dari alam bawah dan dulunya memiliki nama yang bagus. Dia sebelumnya telah memeriksa lautan kesadaran kakek Yunxi, dan dari sini dia belajar tentang alam bawah. Dia telah melihat pemuda ini. Ketika cermin tulang mengungkapkan penampilan aslinya, dia merasa itu akrab, dan sekarang, dia akhirnya ingat. Dia sebelumnya menggagalkan bumi dunia bawah, negara surgawi, gunung abadi, dan bahkan membantai 7 dewa di alam bawah, menimbulkan kekacauan di alam yang lebih tinggi. "Apa, Anda mengatakan bahwa dia berasal dari alam bawah?" Kituo dan yang lainnya terkejut. Mereka menanyakan detailnya. Dewa surgawi itu melihat tubuh dan asal asli Si Hao. Ini segera membuat sekelompok orang mengungkapkan ekspresi kaget.
Sulit bagi mereka untuk tenang. Teknik Kunpeng ada di tubuhnya. Terlepas dari ini, dia juga memiliki teknik berharga reinkarnasi bawaannya sendiri. Bahkan suara para dewa surgawi ini mulai bergetar. Mereka awalnya berpikir bahwa dia hanya memiliki teknik kaisar petir, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia juga akan memiliki teknik berharga Kunpeng. Ini terlalu mengejutkan. Kami tidak bisa mengekspos identitasnya. Bahkan jika kita benar-benar harus menyerahkannya, dia hanya akan menjadi Huang dan bukan alam bawah Si Hao. Seorang dewa surgawi mengeluarkan suara tertunduk. Suasana kota surga menjadi semakin gugup. Surgawi tua tidak pernah keluar dari keterasingan. Para dewa surgawi yang agung tidak dapat mendiskusikan berbagai hal atau bahkan membuat laporan kepadanya. Hari itu, Si Hao terguncang. Darah mengalir dari sudut bibirnya dan ruang di antara alisnya retak. Batu Flying Immortal jatuh ke tanah, mengeluarkan suara peng. Apa yang salah? Kau terluka. Dewa sejati Xia terkejut. Red Spider Lily dan Fuku mengungkapkan ekspresi terkejut. Jika batu Flying Immortal yang menimbulkan luka padanya, maka efeknya akan sangat serius. Di masa lalu, para jenius klan surgawi yang paling menakjubkan terluka parah karena batu Flying Immortal, menggunakan hampir 100 tahun hidup mereka untuk pulih dari cedera dao besar mereka sebagai hasilnya. Si Hao tidak mengatakan apa-apa dan dengan hati-hati mencari-cari. Selama beberapa hari terakhir ini, dia merasa semakin sulit untuk memicu melodi abadi, karena energi dao abadi di dalam tubuhnya habis. Itu akhirnya mencapai batasnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa simbol tangan surga secara samar-samar terukir di dagingnya. Jika dia diberi waktu, dia pasti bisa merekonstruksinya. Hanya sekarang, itu agak merepotkan. Dia terluka, namun, dia tidak merasa itu separah sebelumnya. Jelas bahwa di mata klan surgawi, ini adalah masalah besar. Itu karena sebuah tragedi telah terjadi di masa lalu. Apa? Dia terluka. Di dalam istana kuno, para dewa surgawi yang agung menerima laporan. Terlepas dari apakah lukanya ringan atau berat, itu berarti dia tidak bisa membangkitkan melodi abadi lagi. Pemahaman daunnya berakhir di sini. Apakah ini kehendak surga? Mari kita membuat keputusan kita. Menurut pendapat klan surgawi, cedera pada dao besar itu sangat menakutkan. Bahkan jika itu adalah cedera ringan, butuh waktu bertahun-tahun untuk sembuh. Selain itu, tekanan yang mereka hadapi dari pihak luar menjadi semakin besar. Pendapat mereka sudah bergoyang sejak lama, sampai-sampai mereka bahkan tidak ingin memeriksa tingkat keparahan luka-lukanya. Mereka menggunakan ini untuk langsung membuat keputusan. Si Hao menyeka noda darah. Dia berdiri, berjalan di sekitar danau biru dan tiba di jalan. Dia memiliki firasat bahwa segala sesuatunya akan berubah menjadi buruk. Tepat pada saat ini, suara robekan ruang terdengar di langit. Aura mengerikan menyelimuti udara. Beberapa dewa surgawi turun. Tidak jauh, Yun Si dan Yu Yu melihat mereka tiba bersama juga, tepat pada waktunya untuk melihat para dewa surga mengambil tindakan untuk menangkap Si Hao. Leluhur tua, apa yang kalian semua lakukan? Yun Si terkejut dan buru-buru bertanya. Yu Yu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berjalan bersama dengan Yun Si dan melihat ke atas. Yun Si, seseorang terkadang mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat aslinya. Terkadang, apa yang Anda lihat seringkali tidak benar. Seorang dewa surgawi berbicara. Leluhur tua, saya tidak tahu apa yang Anda coba katakan. Yun Si bingung. Orang ini tidak hanya menipumu, dia juga menipu kita semua. Dia bukan hanya Huang. Dia memiliki identitas lain. Dewa surgawi Kituo berkata. Kemudian, dia mengaktifkan rantai magis dewa surgawi untuk menghancurkan 72 transformasi Si Hao, mengungkapkan penampilan aslinya. Apa, itu kamu? Yun Si berteriak ketakutan. Dia menemukan ini mustahil untuk dipercaya. Bukankah pemuda ini sudah mati? Bagaimana dia akhirnya menjadi Huang dan tiba di alam yang lebih tinggi? Kamu, demi menyembunyikan dirimu, kamu tidak memberitahuku identitas aslimu. Tanya Yun Si. Hati orang ini berbahaya,
dengan semuanya palsu. Dia sengaja menyembunyikan penampilan aslinya, kata Yuyu. Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi masih ditangkap oleh klan surgawi Anda. Jika saya mengatakan semuanya, mungkin segalanya akan lebih buruk bagi saya. Si Hao mengejek dan melihat ke arah mereka. Dia menyembunyikan penampilan aslinya, merencanakan besar untuk memasuki klan surgawiku, menyembunyikan niat jahat. Seorang dewa surgawi berbicara dengan cara yang dingin dan terpisah. Terhadap ini, si Hao mengungkapkan ekspresi penghinaan. Jadi ini klan surgawi. Meskipun dia tahu bahwa karena dia memiliki kitab suci yang berharga, dan memahami teknik berharga yang tak tertandingi, akan ada bencana besar jika identitasnya terungkap, tetapi masih sulit baginya untuk menghilangkan emosi negatif yang dia rasakan saat ini. Dia hanya bisa menghela nafas. Kenapa kamu tidak memberitahuku bahwa kamu adalah si Hao? Yunsi berbicara dengan suara gemetar. Kamu jelas menggunakan Yunsi, menggunakan hubungannya untuk memasuki klan surgawiku. Skema Anda benar-benar hebat. Betapa menggelikannya bahwa saya benar-benar membawa Anda ke kota surga sebelumnya, kata Dewa Surgawi Kituo. Aku bertempur dalam pertempuran berdarah, mengawalmu selama ratusan ribu li. Tanyakan pada diri Anda dengan jujur, kepalsuan apa yang ada dalam hal ini. Ini adalah pembayaran yang kalian semua miliki untukku. Suara si Hao sangat keras. Matanya jernih saat dia melihat semua orang. Hati manusia semuanya terbuat dari daging. Bagaimana dengan hati klan surgawimu? Si Hao meraung. Dia memiliki gelombang kebencian dalam dirinya yang tidak bisa dengan mudah dihilangkan. Dia mengawal Yunsi selama ratusan ribu li, bertempur dalam pertempuran hebat di sepanjang jalan, hampir sekarat dalam prosesnya, namun dia diperlakukan oleh klan surgawi seperti ini. Dia tidak dapat menemukannya dalam dirinya untuk melakukan sesuatu seperti ini. Jika seseorang memperlakukannya dengan baik, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk mengungkapkan rasa terima kasih, tetapi saat ini, pihak lain akan menangkapnya, melemparkan lumpur ke wajahnya semua untuk tekniknya yang berharga. Yuyu memiliki rambut ungu, cerah dan tebal. Matanya jernih, simbol tubuhnya terlihat samar-samar, dan dia memiliki temperamen yang luar biasa dan surgawi. Pada saat ini, dia dengan tenang berkata, hati manusia itu jahat. Ini adalah penjelasan terbaik untuk ras manusia Anda. Anda berkenalan dengan Yunsi, jadi mengapa Anda tidak mau mengungkapkan penampilan Anda yang sebenarnya? Melakukan semua yang Anda bisa untuk menyembunyikan diri, Anda paling mengerti apa yang Anda rencanakan di hati Anda. Menggelikan, tak tahu malu, konyol. Hanya ada kami di sini, jadi mengapa kalian semua masih berpura-pura terakhir ini? Langsung disembelih jika Anda tidak memiliki rasa malu. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakan semua ini? Si Hao memarahi. Tangkap dia. Kami akan tahu segalanya setelah sedikit penyelidikan. Dewa Surgawi Kituo berbicara dengan acuh tak acuh. Alasan dan alasan yang sangat disayangkan. Anda semua benar-benar tidak punya hal lain untuk dikatakan. Si Hao menjadi tenang. Dia juga tidak ingin banyak bicara. Leluhur tua, tolong tarik kembali perintahnya. Yun Si memohon. Terlepas dari apakah itu alam bawah atau alam yang lebih tinggi, si Hao telah menyelamatkan hidupnya. Saat ini, dia membutuhkan dirinya untuk menonjol. Dia tidak ingin melihat sesuatu yang buruk terjadi padanya. Yun Si, kamu merasa seperti dia menyelamatkanmu, tetapi kenyataannya, dia telah membuat skema besar melawan klan surgawiku. Anda tidak bisa membiarkan emosi Anda memengaruhi keputusan Anda. Kituo berbicara. Ekspresinya serius saat dia mengucapkan kata-kata yang bermakna dan menyentuh hati ini. Tapi, Yun Si ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia segera dihentikan oleh Dewa Surgawi. Tarik saja. Dewa Surgawi melambaikan lengan bajunya, dan kemudian embusan angin bertiup, membawa Yun Si dan Yuyu ke kejauhan. Sudut-sudut pakaian mereka berkibar-kibar. Seolah-olah keduanya berjalan di atas air. Yuyu, temani Yun Si jalan-jalan. Yang terbaik adalah jika Anda berdua masuk ke kultivasi isolasi. Cukup bagi orang ini untuk diserahkan kepada spesialis untuk ditangani. Kalian berdua tidak perlu memperhatikan ini. Seorang dewa surgawi berbicara.
Di batas cakrawala, begitu Yun Si ingin membuka mulutnya dan berbalik, dia ditarik kembali oleh Yuyu. Ayo pergi. Jangan merasa putus asa untuk tipe orang seperti ini, dan bahkan kebutuhan akan kata-kata lebih sedikit. Klan secara alami akan melakukan keadilan. Sementara itu, seorang lelaki tua muncul yang mengemudikan perahu tulang. Simbol menyebar di udara, mengelilingi kedua orang itu, membawa mereka ke tempat tertutup. Teman kecil, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Seorang dewa surgawi bertanya. Si Hao tetap diam. Dia tidak punya hal lain untuk dikatakan kepada mereka. Dia tidak ingin memberi mereka pandangan lagi. Teman kecil, tidak ada yang mutlak dalam hidup. Klan surgawi saya juga tidak ingin membunuh tanpa henti. Jika Anda bekerja sama, kami akan mengirim Anda keluar kota pada akhirnya, kata Kituo. Si Hao melihat ke langit yang jauh dan tidak memperhatikannya. Seorang dewa surgawi melambaikan tangannya. Mereka membawa Si Hao melalui udara, dan kemudian mereka tiba di tempat kuno itu. Pertahanan di sini sangat ketat. Sulit bagi orang luar untuk mengambil setengah langkah ke dalam. Kamu masih muda, jadi mengapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? Tinggalkan jalan untuk dirimu sendiri, ini adalah rute terbaik. Seorang tokoh tingkat yang lebih tinggi dari klan surgawi yang sedang duduk di sajadah berkata. Bukankah kalian semua hanya menginginkan teknik yang berharga? Si Hao mencibir. Apa gunanya mendiskusikan sesuatu? Mereka hanya akan kembali ke masalah ini. Wajah Kituo dan yang lainnya tenang dan alami tanpa sedikit pun rasa malu atau ketidaknyamanan. Mereka tidak memperlakukan kata-kata ejekan ini sebagai apapun. Mereka menatapnya dengan senyum tenang. Teman kecil, kamu adalah orang yang bijaksana. Dengan bakat Anda, dengan waktu yang cukup, Anda pasti akan bangkit di alam yang lebih tinggi. Mengapa Anda harus mempersulit diri Anda sendiri? Satu orang menghela nafas. Kata-katamu terdengar sangat bagus. Jika Anda semua menginginkan teknik berharga saya, maka langsung ambil tindakan, kata Si Hao. Satu orang mengerutkan kening. Mereka sudah lama mengerti dari cermin tulang bahwa Si Hao menetapkan batasan pada roh primordialnya. Begitu mereka secara paksa mencoba mengorek lautan kesadarannya, itu pasti akan menghancurkan diri sendiri. Jika bukan karena ini, mereka akan lama mengambil tindakan. Mengapa mereka menunggu begitu lama? Tahan dia. Kituo melambaikan tangannya dan membuang senyumnya. Wajahnya jatuh, membuat orang menjatuhkannya. Istana menjadi sunyi. Mereka harus segera membuka roh primordial Si Hao dan mendapatkan segalanya. Jika tidak, hal-hal buruk terjadi semakin lama orang menunggu. Lagi pula, ada banyak sekte besar di luar. Ada beberapa metode untuk merebut jejak roh primordialnya, tetapi perlu waktu untuk persiapan. Satu orang berbicara. Metode yang paling bisa diandalkan adalah membangkitkan leluhur lama. Dengan kehendak surgawi yang kuat dan kemampuan surgawi tingkat, 6 surga, yang maha kuasa, itu bukan masalah sama sekali, kata seseorang. Mereka mengerti betul bahwa Si Hao pasti menggunakan teknik Kaisar Petir, teknik Kunpeng, dan lainnya untuk mendukung lautan kesadarannya. Justru jenis metode rahasia tabu yang tak tertandingi inilah yang mencegah mereka untuk mencoba menerobos dengan gegabah. Pemuda ini sangat pantang menyerah. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri di sini, maka mereka akan kehilangan segalanya. Buat formasi jiwa yang hebat. Bersama dengan harta rahasia klan saya, kita dapat dengan mudah menerobos, dan itu tidak akan merusak jejak roh primordial, kata orang lain. Jenis formasi ini sangat kejam. Selama seseorang dikirim ke dalam, itu sama dengan menghancurkan mereka. Hanya jejak indera surgawi akan tetap dengan daging dan segala sesuatu yang lain benar-benar dilenyapkan. Bersama dengan 6 hukum alam Dao yang rusak yang dimiliki klan saya, kami akan membiarkan dia dilahirkan kembali dalam formasi jiwa yang hebat. Seseorang tertawa dingin dan berbicara lebih langsung. Baik. Semua orang mengangguk. Semua ini membutuhkan waktu untuk persiapan, karena ini adalah metode yang kejam, atau lebih tepatnya disebut penyiksaan. Semua jenis harta rahasia, formasi, dan hal-hal lain diperlukan.
Temukan beberapa orang untuk menyelidikinya kalau dia masih memiliki beberapa trik lagi, kata seseorang. Para dewa surgawi lainnya setuju. Kemudian, tempat ini menjadi sunyi. Di bawah istana surgawi adalah penjara bawah tanah hitam, dan mereka yang dipenjara adalah semua penjahat yang dipenjara dengan kejahatan yang mengerikan. Masing-masing dari mereka memiliki latar belakang yang luar biasa, beberapa dari klan ini, beberapa dari luar klan ini. Yang terburuk dari mereka adalah tingkat dewa sejati. Jika tidak, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk dikirim ke sini. Hari itu, seorang tahanan muda dikirim ke dalam, menarik perhatian banyak orang jahat yang hebat. Mereka semua mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu hanya seorang pemuda, jadi bagaimana dia memiliki kualifikasi dikurung di sini? Anak muda, masih lebih baik jika kamu memikirkan semuanya dan memberitahu kami sedikit lebih awal. Kalau tidak, tidak akan ada akhir yang baik untukmu. Penatua yang bertugas mengirimnya ke sini berkata dengan suara yang sangat dingin. Si Hao mengabaikannya. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Jika Anda ragu, segalanya hanya akan menjadi lebih buruk bagi Anda. Apakah kamu melihat kandang itu? Penatua menunjuk ke arah kandang kuno hitam pekat yang disegel dengan strip besi. Bahkan ada rantai magis yang lebih misterius di sekitarnya yang melepaskan aura yang dalam dan dingin. Ada dewa kuasi surgawi yang dikurung di sini, yang selangkah lagi untuk mencapai alam kultivasi itu. Dia telah dipenjara selama lebih dari 10.000 tahun. Dia sangat suka melakukannya dengan laki-laki, jadi jika Anda tidak tahu apa yang menjadi kepentingan terbaik Anda, saya tidak keberatan mengirim Anda ke dalam, kata sesepuh. Nyah, si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apakah kamu menantang otoritasku? Penatua kepala penjara ini sendiri berada di tingkat dewa sejati. Pada saat ini, wajahnya jatuh, dan dia menatap dingin ke arah si Hao. Hehe, apakah daging segar sudah dikirim? Sebuah suara yang kuat terdengar dari penjara hitam. Bayangan tidak jelas muncul di pintu masuk gua, tinggi dan menakutkan. Jelas bahwa ini adalah Raja Iblis, seorang ahli kuno yang menyukai homokualitas laki-laki, serta individu yang sangat kejam. Seorang anak muda yang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kepala penjara menatap si Hao dengan dingin dan mengungkapkan seteguk gigi seputih salju. Kemudian, dia mencengkeram kerahnya dan membawanya menuju penjara hitam. Aku sangat menyukai jenis kulit yang lembut dan daging yang lembut, tapi kepala penjara, kamu juga tidak seburuk itu, tidak bisa dianggap setua itu. Kenapa kalian tidak masuk bersama? Orang tua ini bisa memberikanmu metode terhebat. Tawa yang keras dan jelas terdengar dari dalam gua kuno. Cepat dan pelajari beberapa metode hebat dari Raja Iblis itu, si Hao tertawa dingin dan berkata. Anak muda, kamu membawa masalah pada dirimu sendiri. Kepala penjara memberinya tatapan penuh kebencian. Dia tiba di depan gua kuno dan menunjukkan bahwa dia akan melemparkan si Hao ke dalam. Si Hao tidak mengungkapkan rasa takut. Sebaliknya, matanya sedingin es ketika dia berkata, kamu ingin mempermalukanku. Paling buruk, aku mati. Sementara itu, begitu Dewa Surgawi klan mengetahuinya, Anda bahkan tidak bisa mati bahkan jika Anda mau. Ekspresi kepala penjara itu menyeramkan. Dia benar-benar ingin mengirimnya ke gua kuno, tetapi ketika dia memikirkan peringatan berulang-ulang dari klan tingkat yang lebih tinggi, dia masih tidak berani bertindak secara acak. Kecil, kamu akan menyesalinya. Kepala penjara berkata dengan dingin. Si Hao tidak memperhatikannya, menunjukkan penghinaan di bawah penghinaan. Anak muda kepala penjara, cepat dan kirim dia. Keberadaan di gua kuno mendesak. Kepala penjara mengeluarkan dengusan dingin, dan kemudian dia membawa si Hao pergi. Raungan menakutkan terdengar dari gua kuno. Ketika dia meraung, sel-sel di dekatnya naik dan turun secara berurutan. Beberapa ahli yang kuat mengaum bersama. Bahkan ada dewa surgawi. Si Hao terkejut. Tempat ini benar-benar menakutkan, bahkan memenjarakan para dewa surgawi. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah itu. Kemudian, pikirannya bahkan lebih tergerak. Dia dengan keras mengirim pesan. Semuanya,
Saya yakin Anda semua cukup penasaran mengapa saya dikirim ke sini. Itu karena aku mendapatkan kitab suci Kaisar Petir. Perlombaan surgawi tidak tahu malu, ingin memaksaku untuk menyerahkannya. Si Hao mengirimkan ini dengan kehendak surgawi, jadi secara alami berkali-kali lebih cepat daripada berbicara dengan mulutnya, menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Dia memberitahu banyak tahanan bahwa jika mereka bisa keluar, dia bersedia memberi mereka teknik berharga terbesar ini. Penjara hitam bawah tanah bergoyang seolah-olah akan pecah. Semua jenis aura merasuki udara. Itu sangat menakutkan. Keributan pecah segera setelah Si Hao tiba, membuat wajah kepala penjara menjadi pucat, dan pada saat yang sama, membuatnya sangat marah. Satu-satunya hal yang meyakinkannya adalah bahwa penjara hitam bawah tanah itu kokoh dan abadi. Tidak ada yang bisa keluar. Anak muda, apakah kamu mencari masalah? Penjaga tua itu menggendongnya, membawanya ke sebuah ruangan batu. Dengan suara peng, dia menutup dinding. Si Hao tidak ingin mengatakan terlalu banyak padanya. Jenis ekspresi ini membuat kepala penjara marah. Itu hanya seorang pemuda, namun dia benar-benar memperlakukannya dengan jijik. Itu tak tertahankan. Dia mengeluarkan pedang logam tajam dan langsung menusuk dada Si Hao. Dengan suara pu, cahaya berdarah menyala. Darah memercik keluar. Dia ditembus. Kepala penjara tersenyum sinis. Apakah kamu pikir aku tidak berani berurusan denganmu? Selama tidak terlalu jauh, hukuman yang sesuai masih diperbolehkan. Anda berakhir di tangan saya, namun Anda masih berani memprovokasi saya. Saya menyarankan Anda untuk memberitahu saya semua yang harus Anda katakan kepada saya, atau Anda akan menyesal datang ke dunia ini. Hawa dingin bertiup. Ruangan batu itu penuh dengan bau darah. Beberapa tamu terhormat memasuki kota surga. Drum dipukul secara bersamaan, dan beberapa dewa surgawi secara pribadi keluar untuk menyambut mereka. Itu adalah masalah yang sangat besar. Yang memimpin para tamu adalah seorang pria parubaya yang memiliki wajah tampan, hanya saja, matanya kuno dan dalam. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan tubuh yang tegak dan tinggi. Energi kacau meringkuk di sekelilingnya, dan ada cahaya warna-warni 5 warna yang menyertainya. Orang ini adalah surgawi dan mengesankan. Dia jelas berdiri di sana, namun itu membuat orang lain merasa seolah-olah dia telah melampaui dunia ini dan bukan milik dunia sekuler ini. Dia tidak pernah melepaskan kekuatan surgawi, namun para dewa surgawi klan surgawi yang agung semuanya merasa mereka lebih rendah. Aku pernah bertemu Peacock Divine Lord sebelumnya. Dewa surgawi Kituo dan yang lainnya agak terlalu berhati-hati. Jika Si Hao ada di sini, dia pasti akan mengenali orang di sebelah dewa merak surgawi. Dia adalah seorang mantan kenalan. Saat ini, sepasang mata seperti pencuri berkeliaran di mana-mana. Film pun berakhir.